Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, suara hikmah yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, bukan karena keadaan, tetapi karena isi hatimu sendiri. Ada rasa berat yang sulit dijelaskan. Seperti ada api kecil yang terus menyala di dalam dada, membakar perlahan tanpa terlihat oleh siapapun. Api itu bernama dendam dan iri hati. Dua perasaan yang sering kita anggap wajar, padahal diam-diam menghancurkan kita dari dalam. Banyak orang berpikir bahwa dendam adalah bentuk keadilan, dan iri hati adalah tanda kita ingin maju. Padahal, keduanya seringkali bukan mendorong kita ke depan, melainkan menarik kita semakin jauh ke dalam jurang luka batin yang tak pernah selesai. Tanpa kita sadari, hidup kita mulai dikendalikan oleh apa yang dilakukan orang lain, bukan oleh pilihan dan nilai yang kita pegang sendiri. Video ini bukan untuk menghakimi siapapun, karena kita semua pernah merasakan dendam dan iri hati. Video ini adalah pengingat lembut bahwa jika kita tidak menjaga hati kita, maka hati itulah yang akan menghancurkan kedamaian hidup kita sendiri. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, tanpa suara. Dendam dan iri hati adalah racun yang kita minum sendiri. Dendam seringkali lahir dari luka yang tidak pernah benar-benar kita sembuhkan, melainkan kita simpan rapat-rapat di dalam hati, sambil berharap waktu akan mengobatinya dengan sendirinya. Padahal, luka batin yang dipelihara tanpa keikhlasan hanya akan berubah menjadi api kecil yang terus membakar jiwa. Api itu mungkin tidak terlihat dari luar, tetapi ia menghabiskan ketenangan kita dari dalam, sedikit demi sedikit, tanpa ampun. Para ulama mengatakan bahwa hati manusia adalah tempat yang sangat sensitif. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati ibarat bejana. Jika diisi dengan kotoran seperti dendam dan kebencian, maka tidak akan ada ruang tersisa untuk cahaya ketenangan dan keimanan. Ketika hati dipenuhi dendam, doa terasa berat, ibadah kehilangan rasa, dan hidup terasa sempit meskipun dunia terbentang luas. Ketika seseorang menyakiti kita, wajar jika hati merasa marah dan terluka. Namun dendam muncul saat kita menolak melepaskan rasa sakit itu dan justru menjadikannya teman hidup. Kita mengulang-ulang kejadian itu di kepala kita, membicarakannya dalam hati, dan tanpa sadar memperpanjang penderitaan yang seharusnya sudah berakhir sejak peristiwa itu selesai. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya tentang bahaya penyakit hati. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, akan datang kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu hasad, iri hati, dan kebencian. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa iri hati dan kebencian bukan sekadar emosi biasa, tetapi penyakit yang mampu mengikis iman dan amal seseorang tanpa disadari. Ia mencukur agama seseorang secara perlahan, hingga kebaikan-kebaikan yang telah dikumpulkan bertahun-tahun bisa hilang hanya karena hati yang tidak dijaga. Seringkali kita mengira dendam akan membuat kita kuat, padahal yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Dendam membuat kita terikat pada orang yang kita benci. Setiap emosi kita, setiap suasana hati kita, bahkan ketenangan tidur kita, bergantung pada bayangan orang tersebut. Padahal mungkin orang itu sudah melanjutkan hidupnya, tanpa sedikit pun memikirkan kita. Iri hati pun bekerja dengan cara yang sangat halus. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk kebencian terang-terangan, tetapi sering datang sebagai rasa tidak puas, perasaan kalah, dan keyakinan bahwa hidup orang lain selalu lebih baik daripada hidup kita. Padahal, apa yang kita lihat dari hidup orang lain hanyalah potongan kecil, bukan keseluruhan cerita. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata bahwa iri hati adalah bentuk penolakan hati terhadap takdir Allah. Ketika seseorang iri, sejatinya ia sedang memprotes pembagian rezeki dan ketentuan Allah, seolah-olah Allah keliru dalam memberi. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya bagi keselamatan hati dan iman. Sedikit demi sedikit, iri hati mengubah rasa syukur menjadi keluhan. Nikmat yang dulu terasa besar menjadi terasa kecil, bahkan tidak berarti. Kita mulai lupa bahwa masih banyak orang yang hidup di bawah kita, karena pandangan kita terus diarahkan ke atas, kepada mereka yang tampak lebih berhasil. Dendam dan iri hati memiliki kesamaan yang sangat merusak, yaitu membuat kita hidup di masa lalu, dan dalam kehidupan orang lain, bukan di masa kini, dan dalam kehidupan kita sendiri. Kita kehilangan momen sekarang, kehilangan kesempatan untuk bertumbuh, karena hati kita sibuk memeluk luka lama, dan membandingkan diri dengan orang lain. Hati yang dipenuhi dendam tidak pernah benar-benar tenang. Ia selalu waspada, selalu curiga, dan selalu mencari pembenaran untuk kemarahannya. Bahkan ketika tidak ada masalah, hati seperti ini tetap merasa gelisah, karena ia sudah terbiasa hidup dalam konflik batin. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam menjaga hati. Meskipun beliau disakiti,
difitnah, dan dilukai berkali-kali, beliau memilih memaafkan. Ketika penduduk Taif melempari beliau dengan batu hingga berdarah, beliau tidak membalas dengan dendam, melainkan berdoa agar mereka mendapat hidayah. Ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan hati yang luar biasa. Iri hati juga membuat seseorang buta terhadap potensi dirinya sendiri. Ia terlalu sibuk menghitung kelebihan orang lain, hingga lupa menggali kekuatan yang Allah titipkan dalam dirinya. Padahal setiap manusia diciptakan dengan jalan hidup dan ujian yang berbeda-beda. Imam Hasan al-Basri pernah berkata bahwa ia tidak pernah iri kepada siapapun, karena ia yakin bahwa apa yang Allah tetapkan untuk orang lain tidak akan pernah mengurangi apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Keyakinan seperti inilah yang melahirkan ketenangan batin. Ketika hati dipenuhi dendam dan iri hati, keputusan hidup kita pun seringkali menjadi tidak jernih. Kita berkata dan bertindak berdasarkan emosi, bukan hikmah. Kita melukai orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah, hanya karena hati kita sedang penuh dengan luka yang belum sembuh. Banyak orang rela kehilangan masa depan demi mempertahankan dendam masa lalu. Mereka lebih memilih menyimpan amarah daripada meraih ketenangan. Padahal Islam mengajarkan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan keadilan, melainkan menyerahkan urusan hati kepada Allah yang Maha Adil. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa orang-orang bertakwa adalah mereka yang menahan amarah dan memaafkan manusia. Ini menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan dendam adalah ciri kemuliaan, bukan kelemahan. Iri hati juga sering menyeret seseorang ke jalan yang bukan miliknya. Ia memaksakan diri mengejar apa yang tidak Allah tetapkan untuknya, hingga akhirnya lelah, kecewa, dan kehilangan jati diri. Padahal ketenangan hidup terletak pada ridho terhadap takdir, sambil tetap berusaha dengan cara yang benar. Hati yang sehat adalah hati yang fokus pada pertumbuhan diri, bukan pada perbandingan. Namun iri hati mengajarkan sebaliknya, membuat kita terus melihat ke samping, hingga kita lupa melangkah ke depan. Dendam dan iri hati perlahan mematikan kebahagiaan kecil dalam hidup. Kita sulit menikmati hal sederhana, sulit tersenyum tulus, dan sulit merasa cukup. Semua terasa kurang karena hati sudah terbiasa mengeluh. Banyak orang tidak menyadari bahwa melepaskan dendam bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi membebaskan diri sendiri dari beban yang tidak Allah perintahkan untuk dipikul seumur hidup. Begitu pula dengan iri hati. Melepaskannya bukan berarti berhenti bercita-cita, melainkan berhenti menyiksa diri dengan perbandingan yang tidak pernah berakhir. Hati yang dijaga akan melahirkan pikiran yang jernih, keputusan yang bijak, dan hidup yang lebih tenang. Sebaliknya, hati yang dibiarkan dipenuhi penyakit akan menjadikan hidup terasa berat, meskipun secara lahiriah tampak baik-baik saja. Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini mengingatkan kita bahwa menjaga hati adalah inti dari menjaga kehidupan. Tidak ada perubahan tanpa kesadaran. Menyadari bahwa dendam dan iri hati sedang menguasai hati kita adalah langkah awal menuju penyembuhan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita selalu bisa memilih untuk tidak membiarkan masa lalu merusak masa depan. Hati adalah rumah bagi iman dan ketenangan. Jika rumah itu dipenuhi racun, maka tidak ada kedamaian yang bisa tumbuh di dalamnya. Menjaga hati bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan dan kekuatan iman. Orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang mampu berkata dalam hatinya, "Aku memilih damai, karena hidupku terlalu berharga untuk dihabiskan dengan dendam dan iri hati." Memaafkan adalah jalan pembebasan jiwa menurut Islam. Memaafkan seringkali terdengar indah di lisan, tetapi terasa sangat berat ketika harus dipraktikkan. Terutama ketika luka yang kita terima begitu dalam, ketika pengkhianatan datang dari orang yang kita percaya, atau ketika ketidakadilan terjadi tanpa ada permintaan maaf sedikit pun. Pada saat seperti itu, hati merasa bahwa memaafkan sama dengan meremehkan luka sendiri. Namun Islam memandang memaafkan bukan sebagai bentuk kekalahan, melainkan sebagai bentuk kemerdekaan jiwa. Orang yang memaafkan sejatinya sedang membebaskan dirinya dari belenggu emosi yang menyiksa. Ia memilih untuk tidak lagi terikat pada rasa sakit yang terus menguras tenaga batin. Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, dan memaafkan tidak akan mengurangi kemuliaan seseorang. Justru Allah akan menambah kemuliaan bagi orang yang memaafkan. Hadis ini mengajarkan bahwa apa yang tampak seperti kehilangan di mata manusia, sejatinya adalah keuntungan besar di sisi Allah. Banyak orang takut memaafkan karena khawatir luka itu akan terulang. Padahal memaafkan
tidak selalu berarti kembali mempercayai, dan tidak pula berarti membuka pintu untuk disakiti kembali. Memaafkan adalah urusan hati, sedangkan menjaga batas adalah urusan akal dan kebijaksanaan. Para ulama menjelaskan bahwa memaafkan adalah bentuk kekuatan spiritual. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa hati yang memaafkan akan lebih cepat sembuh dibanding hati yang terus memelihara kebencian. Kebencian hanya membuat luka semakin dalam, sementara memaafkan membuka ruang bagi ketenangan. Seringkali kita menunda memaafkan dengan alasan menunggu orang lain berubah atau meminta maaf. Padahal menggantungkan ketenangan hati pada tindakan orang lain adalah bentuk ketergantungan yang melelahkan. Islam mengajarkan bahwa ketenangan sejati datang dari hubungan kita dengan Allah, bukan dari sikap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ada di sisi Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa memaafkan adalah pilihan yang lebih tinggi derajatnya. Meskipun tidak diwajibkan dalam semua keadaan, memaafkan bukan berarti menafikan keadilan, tetapi menyerahkan urusan keadilan sepenuhnya kepada Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Adil. Ketika kita memaafkan, kita sedang berkata dalam hati bahwa kita percaya Allah lebih mampu membalas dengan cara yang paling tepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh paling nyata tentang kekuatan memaafkan. Ketika beliau menaklukkan Makkah, kota yang pernah mengusir, menyakiti, dan merencanakan pembunuhan terhadap beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru berkata, "Pergilah, kalian semua bebas." Kalimat ini bukan hanya membebaskan mereka, tetapi juga membebaskan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dendam duniawi. Memaafkan juga melatih hati untuk bersikap rendah hati. Kita menyadari bahwa kita pun bukan manusia yang sempurna, bahwa kita pun pernah bersalah, dan bahwa kita pun sangat membutuhkan ampunan Allah atas dosa-dosa kita sendiri. Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan bahwa orang yang sulit memaafkan seringkali adalah orang yang terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain, tetapi lupa merenungi kekurangan dirinya sendiri. Ketika seseorang sibuk memperbaiki hatinya, ia tidak punya waktu untuk memelihara dendam. Ada ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang memaafkan dengan ikhlas. Ketenangan itu tidak datang seketika, tetapi tumbuh perlahan seiring hati yang belajar melepaskan beban. Tidur menjadi lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, dan doa terasa lebih ringan. Memaafkan juga membersihkan hati dari perasaan ingin membalas. Keinginan membalas seringkali menyamar sebagai keadilan, padahal sejatinya ia hanya ingin memuaskan ego yang terluka. Islam mengajarkan bahwa menahan diri adalah bentuk kemenangan yang paling mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis ini menegaskan bahwa kekuatan sejati terletak pada pengendalian hati, bukan pada kemampuan menyakiti balik. Banyak orang merasa hidupnya berat tanpa menyadari bahwa beban terbesarnya adalah dendam yang ia pikul setiap hari. Ketika dendam itu dilepaskan melalui maaf, hidup terasa lebih ringan, seolah ada beban besar yang diangkat dari dada. Memaafkan juga membuka pintu rahmat Allah. Hati yang lembut lebih mudah menerima hidayah, lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, dan lebih mudah merasakan manisnya ibadah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa hati yang memaafkan akan lebih dekat kepada ketenangan dan kebahagiaan sejati, karena ia tidak terus-menerus diaduk oleh emosi negatif. Hati seperti ini lebih siap menghadapi ujian hidup apapun. Dalam memaafkan, niat sangatlah penting. Kita memaafkan bukan demi orang lain, tetapi demi Allah dan demi keselamatan hati kita sendiri. Ketika niat ini lurus, memaafkan tidak lagi terasa sebagai paksaan, melainkan sebagai kebutuhan jiwa. Memaafkan bukan proses satu kali. Terkadang luka itu kembali terasa, dan kita harus memaafkan berulang kali dalam hati. Ini bukan kegagalan, melainkan bagian dari proses penyembuhan yang manusiawi. Allah Maha Mengetahui betapa beratnya perjuangan hati. Setiap usaha untuk menahan amarah dan memilih memaafkan dicatat sebagai amal yang bernilai tinggi di sisinya. Orang yang memaafkan seringkali tidak mendapat pengakuan manusia, tetapi ia mendapat ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ketenangan inilah yang menjadi bekal menghadapi kehidupan yang penuh ujian. Memaafkan juga mengajarkan kita untuk fokus pada masa depan, bukan terus terjebak di masa lalu. Kita berhenti mendefinisikan diri sebagai korban dan mulai melihat diri sebagai hamba Allah yang sedang bertumbuh. Ketika hati bersih dari dendam, doa-doa terasa lebih dekat dengan langit. Tidak ada lagi penghalang berupa kebencian yang mengeraskan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan salah satu ciri ketakwaan
adalah kemampuan mengendalikan emosi dan memaafkan manusia. Memaafkan tidak menjadikan kita lemah, justru menjadikan kita lebih dewasa dan matang secara spiritual. Kita tidak lagi mudah dikendalikan oleh perbuatan orang lain. Setiap kali kita memilih memaafkan, kita sedang memilih ketenangan dibandingkan kegelisahan, cahaya dibandingkan kegelapan, dan kehidupan dibandingkan luka yang tak berujung. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kebencian. Waktu dan energi kita terlalu berharga untuk terus terikat pada masa lalu. Memaafkan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan, bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri. Dan ketika hati mulai merasakan damai dari memaafkan, kita akan menyadari bahwa inilah salah satu bentuk rahmat Allah yang paling halus, tetapi paling menguatkan jiwa. Cara membersihkan hati dari iri hati dan dengki menurut Islam. Iri hati dan dengki adalah penyakit yang seringkali tidak disadari keberadaannya. Karena ia tidak selalu muncul dalam bentuk kebencian yang terang-terangan. Ia bisa hadir dalam hati orang-orang yang rajin beribadah, berakhlak baik, dan tampak tenang di luar. Tetapi di dalam hatinya, tersimpan rasa tidak rela melihat orang lain bahagia. Islam mengajarkan bahwa langkah pertama membersihkan hati dari iri hati adalah kejujuran pada diri sendiri. Selama seseorang menolak mengakui bahwa hatinya sedang sakit, selama itu pula penyakit tersebut akan terus tumbuh. Mengakui adanya iri hati bukan tanda buruknya iman, tetapi tanda bahwa hati masih hidup dan ingin diperbaiki. Rasulullah SAW sering mengajarkan doa-doa yang berfungsi membersihkan hati. Salah satu doa yang diajarkan beliau adalah permohonan agar Allah menghilangkan penyakit hati dan menggantinya dengan hati yang bersih. Ini menunjukkan bahwa kebersihan hati bukan hanya hasil usaha manusia, tetapi juga anugerah dari Allah yang harus diminta dengan sungguh-sungguh. Para ulama menegaskan bahwa iri hati muncul ketika seseorang merasa pembagian Allah tidak adil baginya. Oleh karena itu, obat utama dari iri hati adalah memperkuat keyakinan terhadap takdir dan hikmah Allah. Setiap kali iri muncul, hati perlu diingatkan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi setiap hambanya. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa orang yang yakin sepenuhnya kepada takdir Allah tidak akan dikuasai iri hati. Karena ia memahami bahwa apapun yang ditetapkan Allah untuk orang lain tidak akan mengurangi sedikit pun rezeki yang telah ditentukan untuk dirinya. Membersihkan hati dari iri hati juga dilakukan dengan melatih diri untuk bersyukur, bukan hanya dalam lisan, tetapi dalam cara pandang hidup. Syukur bukan sekadar mengucapkan Alhamdulillah, tetapi menyadari nilai dari setiap nikmat kecil yang sering kita abaikan. Rasulullah SAW bersabda, agar kita melihat kepada orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia, dan melihat kepada orang yang berada di atas kita dalam urusan akhirat. Hadis ini adalah terapi hati yang sangat kuat, karena ia mengembalikan perspektif yang sering terbalik akibat iri hati. Iri hati sering muncul karena kita terlalu sering membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Padahal perbandingan ini hampir selalu tidak adil, karena kita membandingkan sisi terlemah dari hidup kita dengan sisi terbaik dari hidup orang lain. Salah satu cara membersihkan hati adalah dengan membatasi apa yang kita konsumsi secara visual dan mental. Terlalu sering melihat pencapaian orang lain tanpa kesiapan hati hanya akan menyuburkan iri. Islam mengajarkan kesederhanaan, termasuk dalam menjaga pandangan dan pikiran. Para ulama juga menasihati agar orang yang merasa iri segera mendoakan kebaikan bagi orang yang ia irikan. Pada awalnya doa itu mungkin terasa berat dan terpaksa, tetapi perlahan hati akan dilatih untuk tunduk pada kebaikan, bukan pada kebencian. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa doa seorang Muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan orang tersebut akan diaminkan oleh malaikat, dan malaikat itu akan mendoakan hal yang sama bagi orang yang berdoa. Ini adalah cara Allah membersihkan hati secara perlahan dan penuh kasih. Iri hati seringkali berakar pada perasaan kurang percaya diri dan rendah diri. Oleh karena itu, Islam mendorong setiap Muslim untuk mengenali potensi dan amanah yang Allah titipkan dalam dirinya, bukan sibuk menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Setiap manusia diuji dengan ujian yang berbeda. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelimpahan. Iri hati muncul ketika kita hanya melihat kenikmatan orang lain tanpa melihat ujian berat yang mungkin menyertainya. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa hati yang sibuk dengan amal dan perbaikan diri tidak memiliki ruang untuk iri hati. Kesibukan dalam kebaikan adalah salah satu cara paling efektif untuk membersihkan hati. Islam juga mengajarkan pentingnya lingkungan yang sehat. Berada di lingkungan yang penuh dengan keluhan, gosip, dan perbandingan hanya akan memperparah penyakit hati. Sebaliknya, lingkungan yang mengingatkan pada Allah
akan membantu hati tetap jernih. Iri hati sering membuat seseorang sulit merasakan kebahagiaan orang lain. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa salah satu tanda kesempurnaan iman adalah mencintai kebaikan bagi saudaranya, sebagaimana ia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri. Membersihkan hati dari iri hati adalah proses yang membutuhkan kesabaran. Tidak semua perasaan buruk hilang seketika, tetapi setiap usaha kecil untuk melawan iri dicatat sebagai jihad melawan hawa nafsu. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Ketika seseorang bersungguh-sungguh ingin membersihkan hatinya, Allah akan membukakan jalan, meskipun jalannya tidak selalu mudah. Iri hati juga bisa dilunakkan dengan mengingat kematian dan akhirat. Ketika kita sadar bahwa semua kenikmatan dunia hanya sementara, rasa iri terhadap hal-hal duniawi akan perlahan kehilangan kekuatannya. Para ulama sering mengingatkan bahwa iri hati adalah api yang membakar pahala. Oleh karena itu, menjaga hati dari iri bukan hanya demi ketenangan hidup, tetapi juga demi keselamatan amal di akhirat. Membersihkan hati berarti belajar menerima bahwa hidup tidak harus sama untuk semua orang. Setiap orang memiliki waktu, jalan, dan takaran masing-masing dalam perjalanan hidupnya. Ketika hati bersih dari iri, kita akan lebih mudah merasakan kedamaian. Kita bisa tulus bahagia atas keberhasilan orang lain tanpa merasa terancam atau dirugikan. Hati yang bersih juga lebih mudah menerima nasihat, lebih lapang menerima kritik, dan lebih kuat menghadapi kegagalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah, bukan tujuan akhir. Ketika tujuan kita bergeser dari dunia ke akhirat, iri hati terhadap urusan dunia akan semakin melemah. Membersihkan hati dari iri hati bukan berarti meniadakan ambisi. Islam tidak melarang bercita-cita tinggi, tetapi melarang hati yang rusak karena perbandingan dan ketidakrelaan. Ambisi yang sehat mendorong kita untuk berusaha, sementara iri hati mendorong kita untuk membenci. Dua hal ini sangat berbeda, meskipun sering disalahartikan. Ketika kita mampu mengubah iri menjadi motivasi tanpa kebencian, itulah tanda hati yang mulai sembuh. Pada akhirnya hati yang bersih dari iri hati akan menemukan kebahagiaan yang sederhana, tetapi dalam, kebahagiaan yang tidak tergantung pada apa yang dimiliki orang lain. Dan disitulah kita mulai memahami bahwa ketenangan sejati bukan datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari hati yang mampu menerima, bersyukur, dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Menjaga hati agar tetap bersih di tengah ujian kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekadar pengingat singkat, tetapi pondasi besar tentang bagaimana seorang manusia seharusnya menjalani hidupnya. Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa kekuatan seseorang terletak pada fisiknya, hartanya, atau kedudukannya, tetapi pada hatinya. Karena dari hatilah semua keputusan, sikap, dan reaksi kita terhadap kehidupan bermula. Ketika ujian datang, yang pertama kali bereaksi bukanlah tangan atau kaki, melainkan hati. Hati yang bersih akan melahirkan kesabaran, ketenangan, dan kebijaksanaan. Namun hati yang kotor akan melahirkan amarah, prasangka buruk, dan keputusasaan. Dua orang bisa menghadapi masalah yang sama, tetapi hasil akhirnya sangat berbeda, hanya karena kondisi hati yang berbeda. Banyak orang berusaha memperbaiki hidupnya dengan mengubah keadaan luar, tetapi melupakan bahwa akar dari segala kegelisahan seringkali ada di dalam hati. Rasulullah SAW melalui hadis ini seakan mengingatkan bahwa memperbaiki hati adalah kunci memperbaiki seluruh kehidupan. Ujian kehidupan sejatinya bukan untuk menghancurkan manusia, tetapi untuk menguji kualitas hati. Ketika seseorang diuji dengan kehilangan, hinaan, atau ketidakadilan, Allah sedang melihat apakah hatinya akan rusak atau justru menjadi lebih bersih. Hati yang dijaga akan tetap lembut meskipun sering disakiti. Ia mungkin merasa sedih, tetapi tidak berubah menjadi dendam. Ia mungkin kecewa, tetapi tidak berubah menjadi iri. Ia mungkin lelah, tetapi tidak kehilangan harapan kepada Allah. Sebaliknya, hati yang tidak dijaga akan cepat rusak oleh ujian kecil sekalipun. Ucapan ringan bisa menjadi luka dalam, perbandingan kecil bisa berubah menjadi dengki, dan kesalahan orang lain bisa tumbuh menjadi kebencian yang menetap. Rasulullah SAW menekankan hati karena hati adalah pusat kendali kehidupan manusia. Jika hati tenang, maka pikiran jernih. Jika hati jernih, maka keputusan bijak. Jika keputusan bijak,
maka hidup pun berjalan di jalan yang lurus. Dalam menghadapi ujian, seringkali manusia sibuk bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi jarang bertanya, "Apa yang sedang terjadi pada hatiku?" Padahal pertanyaan kedua jauh lebih menentukan arah hidup. Inilah mengapa menjaga hati bukan sekadar anjuran, melainkan kebutuhan. Tanpa hati yang terjaga, seseorang akan mudah terseret oleh emosi dan kehilangan arah di tengah badai kehidupan. Imam Al-Ghazali memberikan pandangan yang sangat dalam tentang hati. Beliau menjelaskan bahwa hati adalah raja dalam diri manusia, sedangkan anggota tubuh lainnya hanyalah prajurit yang mengikuti perintahnya. Jika rajanya baik, maka seluruh pasukan akan berjalan dengan tertib. Namun jika rajanya rusak, maka seluruh pasukan akan kacau tanpa arah. Pandangan Imam Al-Ghazali ini selaras dengan hadis Rasulullah. Hati yang rusak tidak mungkin melahirkan amal yang lurus, meskipun secara lahiriah seseorang tampak sibuk berbuat kebaikan. Karena kebaikan tanpa hati yang bersih seringkali dipenuhi ria, dengki, dan kesombongan yang tersembunyi. Menurut Imam Al-Ghazali, ujian kehidupan adalah cermin yang memperlihatkan isi hati yang sebenarnya. Saat seseorang diuji, sifat-sifat yang selama ini tersembunyi akan muncul ke permukaan. Kesabaran akan tampak jika hati bersih, dan kebencian akan tampak jika hati kotor. Beliau juga menjelaskan bahwa banyak orang tertipu dengan ibadah lahiriah, tetapi lalai membersihkan hati. Padahal, hati yang kotor dapat merusak nilai ibadah, sebagaimana air kotor merusak kebersihan pakaian. Menjaga hati menurut Imam Al-Ghazali adalah dengan terus-menerus mengawasi apa yang masuk ke dalamnya. Setiap perasaan negatif yang dibiarkan tinggal terlalu lama akan berubah menjadi penyakit yang sulit disembuhkan. Ujian hidup seharusnya menjadi alarm untuk kembali memeriksa hati. Ketika marah berlebihan, itu tanda hati perlu dibersihkan. Ketika iri muncul, itu tanda hati perlu diperbaiki. Ketika putus asa datang, itu tanda hati perlu didekatkan kembali kepada Allah. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa hati yang sehat bukanlah hati yang tidak pernah terluka, tetapi hati yang mampu pulih tanpa berubah menjadi keras. Luka adalah bagian dari kehidupan, tetapi kebencian adalah pilihan. Dalam ujian menjaga hati berarti menahan diri dari prasangka buruk kepada Allah, karena hati yang baik selalu yakin bahwa Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Meskipun hikmah di balik ujian belum terlihat, hati yang terjaga juga tidak menjadikan manusia sebagai pusat harapan. Ia menggantungkan ketenangan kepada Allah, bukan kepada sikap atau penilaian orang lain. Ketika seseorang menjaga hatinya, ujian tidak lagi terasa sebagai hukuman, tetapi sebagai proses pendewasaan. Ia tidak lagi bertanya kapan ujian ini berakhir, tetapi apa yang bisa dipelajari dari ujian ini. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa hati yang bersih akan selalu menemukan jalan kembali kepada Allah, seberat apapun ujian yang dihadapi. Rasulullah SAW melalui hadis tentang hati mengajarkan bahwa perubahan sejati selalu dimulai dari dalam. Dunia mungkin tidak berubah, manusia mungkin tetap menyakiti, tetapi hati yang terjaga akan tetap tenang. Menjaga hati adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesadaran setiap hari. Tidak cukup sekali, tidak cukup sesekali, tetapi terus-menerus sepanjang hidup. Dan ketika seseorang berhasil menjaga hatinya, ia akan merasakan ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Inilah ketenangan yang menjadi tanda hati yang hidup, hati yang sehat, dan hati yang diridhoi Allah. Hati yang bersih adalah kunci kehidupan yang damai dan berkah. Sahabatku, pada akhirnya hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, seberapa tinggi kedudukan kita, atau seberapa besar pengakuan yang kita terima dari manusia. Hidup adalah tentang bagaimana kondisi hati kita saat menjalani semua itu. Karena hati yang tenang akan membuat hidup terasa lapang, sementara hati yang penuh luka akan membuat hidup terasa sempit, meskipun dunia terbentang luas. Banyak orang menghabiskan hidupnya untuk memperbaiki hal-hal di luar dirinya, tetapi lupa bahwa sumber kelelahan terbesar seringkali berasal dari dalam hati. Dendam yang disimpan, iri yang dipelihara, dan luka yang tidak pernah disembuhkan, perlahan menguras energi jiwa dan memadamkan cahaya kebahagiaan. Hati yang bersih bukanlah hati yang tidak pernah merasa sedih, marah, atau kecewa. Hati yang bersih adalah hati yang tidak membiarkan perasaan-perasaan itu menetap dan merusak. Ia merasakan, tetapi tidak tenggelam. Ia terluka, tetapi tidak berubah menjadi keras. Ketika hati bersih, seseorang mampu menjalani hidup dengan lebih ringan. Masalah tetap ada, ujian tetap datang, tetapi tidak lagi terasa menghimpit. Hati seperti ini mampu menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan, dan mampu melangkah tanpa membawa beban masa lalu. Kedamaian sejati tidak datang dari dunia yang sempurna,
tetapi dari hati yang mampu berdamai dengan takdir. Saat hati menerima bahwa setiap ketentuan Allah mengandung hikmah, meskipun belum dipahami, disitulah ketenangan mulai tumbuh. Hati yang bersih juga melahirkan hubungan yang sehat dengan sesama. Ia tidak mudah curiga, tidak sibuk membandingkan, dan tidak haus pengakuan. Ia mampu mencintai tanpa menguasai, memberi tanpa menuntut, dan memaafkan tanpa menyimpan sisa luka. Dalam hati yang bersih, rasa syukur tumbuh dengan alami. Nikmat kecil terasa besar, dan kekurangan tidak lagi menjadi sumber keluhan yang tak berujung. Syukur mengubah cara pandang, dari merasa kurang menjadi merasa cukup. Hati yang bersih membuat seseorang mampu melihat keberhasilan orang lain tanpa merasa terancam. Ia memahami bahwa rezeki bukanlah perlombaan, dan kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus direbut dari tangan orang lain. Ketika hati bersih, ibadah terasa lebih hidup, doa terasa lebih dekat, zikir terasa lebih menenangkan, dan sujud terasa lebih bermakna. Tidak ada lagi beban emosi yang menghalangi hubungan antara hamba dan Tuhannya. Banyak orang mencari ketenangan ke berbagai tempat, tetapi lupa bahwa ketenangan sejati berada di dalam hati yang terjaga. Ketika hati dipenuhi dendam dan iri, sejauh apapun kita pergi, kegelisahan akan selalu ikut. Hati yang bersih adalah hati yang tahu kapan harus berjuang dan kapan harus melepaskan. Ia tidak memaksakan apa yang bukan takdirnya, dan tidak menyerah pada apa yang masih menjadi tanggung jawabnya. Dalam hati yang bersih, kegagalan tidak berubah menjadi keputusasaan, dan keberhasilan tidak berubah menjadi kesombongan. Segalanya ditempatkan secara seimbang. Hati yang bersih juga lebih kuat menghadapi penilaian manusia. Ia tidak hidup untuk dipuji, dan tidak runtuh hanya karena dicela. Karena pusat ketenangannya bukan manusia, melainkan Allah. Ketika seseorang menjaga hatinya, ia sedang menjaga masa depannya. Banyak keputusan buruk lahir dari hati yang penuh emosi, dan banyak penyesalan lahir dari hati yang tidak terawat. Hati yang bersih melahirkan kebijaksanaan dalam bersikap. Ia tidak tergesa-gesa, tidak reaktif, dan tidak mudah terbakar oleh keadaan. Ia memilih respon yang menenangkan, bukan reaksi yang merusak. Dalam hati yang bersih, ada ruang untuk belajar, ruang untuk berubah, dan ruang untuk tumbuh. Ia tidak terjebak pada masa lalu, tetapi menjadikannya pelajaran. Hati yang bersih juga mengajarkan keikhlasan. Ia mampu memberi tanpa menghitung, berbuat baik tanpa menuntut balasan, dan membantu tanpa menunggu terima kasih. Keikhlasan ini membawa keberkahan. Hidup mungkin sederhana, tetapi terasa cukup. Langkah mungkin kecil, tetapi terasa bermakna. Hati yang bersih tidak berarti hidup bebas masalah, tetapi hidup dengan pegangan yang kuat. Ketika badai datang, hati tidak mudah goyah, karena ia tahu kepada siapa harus bersandar. Pada akhirnya, hati yang bersih adalah anugerah yang harus dijaga setiap hari. Ia bisa ternoda kapan saja jika kita lalai, dan bisa kembali jernih jika kita mau memperbaikinya. Tidak ada kata terlambat untuk membersihkan hati. Selama napas masih ada, pintu perubahan selalu terbuka. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kebencian, dan terlalu berharga untuk dikotori oleh iri hati. Ketika kita memilih menjaga hati, kita sedang memilih kehidupan yang lebih damai, lebih sehat, dan lebih dekat dengan Allah. Dan jika suatu hari kita merasa lelah, ingatlah bahwa ketenangan bukan berada di luar sana, tetapi di dalam hati yang mau kembali kepadanya. Karena hati yang bersih bukan hanya membuat hidup terasa indah, tetapi juga menjadikan hidup bernilai di hadapan Allah. Semoga Allah menjaga hati kita, membersihkannya dari dendam dan iri, dan menjadikannya tempat tumbuhnya iman, sabar, dan syukur. Sahabatku, jika video ini terasa menenangkan, menyentuh hati, atau mengingatkan kita semua untuk menjaga hati dari dendam dan iri, silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan, agar pesan kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Jika ada bagian yang paling menyentuh, atau pengalaman hidup yang ingin kamu bagikan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Bisa jadi ceritamu menjadi penguat dan pengingat bagi orang lain yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan video-video renungan, nasihat kehidupan, dan pengingat iman seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap kebaikan yang kami bagikan tidak terlewatkan. Semoga setiap like, komentar, dan subscribe yang kamu berikan menjadi amal kebaikan yang dicatat oleh Allah. Dan semoga hati kita semua senantiasa dijaga dalam ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah memberkahi langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.